Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nunung Sriwayuni, Widya Iswara Muda pada BPSDM Provinsi Sumatera Utara, akan memaparkan strategi delivery pembelajaran pada pelatihan kepemimpinan administrator yang dilaksanakan dengan metode blended learning. Bapak dan Ibu sekalian, dasar hukum dalam pelatihan kepemimpinan administrator adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang kemudian dijelaskan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang sudah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Selanjutnya, dalam Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2022 dan perubahannya pada Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang pelatihan struktural kepemimpinan. Selanjutnya dijelaskan menurut Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 dan 2 tentang pedoman penyelenggaraan dan kurikulum pada pelatihan struktural kepemimpinan. Bapak dan Ibu sekalian, agenda pelatihan kepemimpinan administrator dibagi menjadi 4 agenda. Yang pertama, agenda kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme. Yang kedua, agenda kepemimpinan kinerja. Yang ketiga, agenda manajemen kinerja. Dan yang keempat adalah agenda aktualisasi kepemimpinan kinerja. Dan pada saat ini saya akan memaparkan strategi delivery untuk agenda pertama, yaitu agenda kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme. Agenda kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme ini terdiri dari 2 mata pelatihan. Yang pertama adalah mata pelatihan wawasan kebangsaan, kepemimpinan Pancasila dan integritas, di mana pada mata pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan menganalisis substansi, nilai-nilai wawasan kebangsaan, kerangka berpikir nilai-nilai Pancasila dan bela negara sebagai fondasi peningkatan kinerja organisasi dalam memberikan pelayanan publik secara berkesinambungan sebagai wujud nyata bela negara dan menjunjung integritas. Sedangkan mata pelatihan yang kedua, yaitu bela negara kepemimpinan Pancasila, dilakukan untuk membekali peserta dengan kemampuan mengaktualisasikan substansi nilai-nilai wawasan kebangsaan yang meliputi kedudukan Pancasila sebagai visi kemerdekaan, struktur dan sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ketahanan nasional, kewaspadaan nasional, dan nilai-nilai dasar bela negara. Untuk metode pembelajaran akan dibagi menjadi 3 sesi, yaitu pembelajaran mandiri, kemudian pembelajaran e-learning selama 2 kali pertemuan, dan pembelajaran klasikal yang dilaksanakan sebanyak 1 kali pertemuan. Pada pembelajaran self-learning atau pembelajaran mandiri yang dilaksanakan pada hari kedua dan hari ketiga, pengampu materi membuat panduan tentang strategi pengembangan potensi diri, serta membuat panduan tentang pembuatan esai agenda 1. Sedangkan pada strategi pembelajaran e-learning yang berlangsung selama 2 hari pertemuan, di hari pertama, sesi sinkronus 2JP, pengampu melakukan perkenalan terhadap peserta, membuka kelas, dan menciptakan sesi pembelajaran yang menyenangkan, menjelaskan overview substansi modul agenda 1 dan keterkaitannya dengan modul agenda 4, serta menyajikan video singkat tentang isu atau fenomena yang terkait dengan wawasan kebangsaan, kepemimpinan Pancasila, dan integritas. Selanjutnya, menjelaskan dan menganalisis perspektif wawasan kebangsaan dan pemahaman terhadap nilai-nilai bela negara sebagai perisai untuk menumbuhkan integritas kepemimpinan Pancasila dalam upaya pemberantasan korupsi, dan memberikan penjelasan tentang pembelajaran agenda pertama di sesi kedua, serta melakukan evaluasi pembelajaran. Sedangkan sesi asinkronus pada hari pertama dilaksanakan dengan membuat tugas individu dan tugas kelompok untuk peserta. Tugas individu diminta kepada peserta untuk menyusun strategi untuk penegakan integritas dalam upaya pemberantasan korupsi di instansi masing-masing. Sedangkan dalam tugas kelompok, peserta akan dibagi menjadi 2 kelompok dan setiap kelompok menetapkan isu dari salah satu peserta kelompok sesuai dengan esai atau makalah yang telah dibuat. Kemudian dilakukan analisis, menyajikan alternatif solusi
untuk mengatasi isu tersebut. Hasil tugas individu dan kelompok tersebut harus diupload ke LMS sebelum pertemuan kedua dimulai. Sedangkan strategi pembelajaran hari kedua dilaksanakan dengan sesi sinkronus sebanyak 2 JP dan sesi asinkronus sebanyak 6 JP. Di sesi sinkronus, pengampu tetap membuka kelas seperti biasa dengan salam hangat untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian membuka materi dengan menyajikan video atau film pendek dengan tema nasionalisme, dulu dan sekarang, apa bedanya. Kemudian meminta tanggapan kepada peserta atas video yang disajikan serta memberi penguatan terhadap video dimaksud. Kemudian menunjuk sampel 2 orang peserta untuk memaparkan hasil tugas individu, melakukan sesi paparan dari tugas kelompok yang dikerjakan oleh peserta, dan melakukan evaluasi pembelajaran. Pada sesi sinkronus ini, pengampu juga menjelaskan rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan di sesi klasikal, serta memberikan umpan balik dan penguatan terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan. Kemudian untuk sesi asinkronus di hari kedua sebanyak 6 JP, peserta diminta mengerjakan tugas individu, yaitu mencari kasus terkait kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme, membuat analisisnya, dan membuat lesson learn dalam memperbaiki kinerja organisasi secara berkesinambungan. Hasil tugas individu dimaksud harus diupload ke LMS paling lama sebelum pembelajaran klasikal dimulai. Media pembelajaran yang digunakan adalah dengan menggunakan virtual Zoom meeting, modul dan bahan tayang, video, serta petunjuk untuk mengerjakan tugas. Selanjutnya dalam strategi pembelajaran klasikal yang berlangsung di hari ke-29 sebanyak 12 JP, pengampu memulai dengan salam, menciptakan pembelajaran yang kondusif, dan melakukan review serta rencana proses pembelajaran. Di sini dilakukan review terhadap materi agenda 1, membuka materi dengan menayangkan video motivasi atau film pendek. Kemudian peserta dibagi menjadi 2 kelompok. Peserta memilih menyepakati tugas individu yang telah diselesaikan dalam pembelajaran e-learning untuk dipaparkan dan diskusikan di dalam kelas. Ini kita bagi di sesi yang pertama. Kemudian di sesi yang kedua, pengampu memberi penguatan dan pendalaman materi agenda 1 dengan sesi diskusi. Pengampu membagi peserta ke dalam 4 kelompok dan mengusung tema dengan isu strategis sebagai berikut. Kelompok pertama mengangkat tema netralitas ASN untuk mengawal pesta demokrasi. Kelompok kedua mengangkat tema pemberantasan korupsi antara harapan dan kenyataan. Kelompok ketiga dengan tema ironi nasionalisme milenial zaman now, dan kelompok keempat dengan tema ASN saat ini, sederhana versus flexing dan hedonisme. Kemudian setiap kelompok mencari video singkat, boleh langsung ke lapangan mencari fakta tentang tema di atas dan menganalisis isu tersebut. Setelah itu didiskusikan, disajikan alternatif penyelesaian, dan merangkum bersama peserta tentang materi yang telah didiskusikan, serta menarik kesimpulan dan lesson learn dari pembelajaran. Di sini pengampu juga mengarahkan peserta di sesi akhir untuk membuat komitmen bersama tentang pemimpin berintegritas, say no to korupsi. Kemudian melakukan evaluasi pembelajaran dan menutup kegiatan pembelajaran dengan ucapan terima kasih dan salam kepada peserta. Media dan instrumen pembelajaran yang digunakan adalah laptop, sound system, bahan tayang, video singkat, modul, dan lain sebagainya yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan pembelajaran. Demikianlah strategi pembelajaran dalam agenda 1 pelatihan kepemimpinan administrator. Mengutip quotes dari Presiden Soekarno yang merupakan Presiden pertama Republik Indonesia dalam pidato HUT Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1966 sebagai berikut. Bahwa membangun suatu negara, membangun ekonomi, membangun teknik,
Membangun pertahanan adalah pertama-tama dan tahap utamanya adalah membangun jiwa bangsa. Tentu saja keahlian adalah perlu, tetapi keahlian saja tanpa dilandaskan pada jiwa yang besar tidak akan dapat mungkin mencapai tujuannya. Inilah perlunya, sekali lagi perlunya, mutlak nation and character building. Ketika kita kehilangan kekayaan, hal itu adalah kehilangan kecil. Ketika kita kehilangan kesehatan, maka kita telah kehilangan sesuatu. Dan jika kita kehilangan karakter, maka kita kehilangan segalanya. Pemimpin berintegritas bukan hanya sekedar mimpi, tapi menjadi sebuah misi yang harus dilaksanakan untuk pemimpin masa depan negeri ini. Terima kasih, saya Nunung Sriwayuni. Mari kita bersama-sama untuk memberikan dedikasi terbaik untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara.